Garis besar di sini Phoenix akan membahas apakah arc dari Wano Kuni yang sudah selesai ini lebih baik dari arc Marineford. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti biasa, kita akan bahas apa nih yang terjadi di chapter 1057. Mengingat saat ini kita sudah masuk ke saga baru, karena dari apa yang terjadi di chapter 1026 kemarin, benar-benar sudah dipastikan jika Luffy dan kawan-kawannya akan pergi berlayar. Dan bahkan Wano Kuni pun sudah dalam keadaan yang stabil dan bahkan di dunia luar benar-benar berubah akibat apa yang dilakukan oleh Cross Guild yang dibuat oleh Buggy, terutama ketika dia memasang bounty dari angkatan laut dengan reverse card-nya. Mantap. Nah, seperti yang kita tahu, untuk versi tankobon atau komiknya sendiri di Jepang sana, ini sudah rilis volume terbaru di volume 103. Di mana volume ini berisi dari chapter 1036 sampai chapter 1046. Ya benar, 11 chapter yang dimasukkan ke dalam satu komik yang biasanya rata-ratanya di 10 chapteran lah. Dan ada juga beberapa revisi yang terjadi di komik volume 103 ini. Yang menurut saya ini pun cukup penting agar kita semua tahu, terutama ini adalah hal yang sangat membingungkan ketika saat Luffy menunjuk Kaido yang seakan-akan tertembus ke mukanya tersebut. Di versi majalahnya atau manga yang biasa kita baca, tunjukan tersebut berwarna putih yang seakan-akan tangan dari Luffy menembus tubuh Kaido. Yang ini juga sebenarnya sudah pernah kita bahas lah di breakdown chapter tersebut. Karena sangat tidak masuk akal jika tembus seperti itu dari karetnya, maka Oda mengubahnya di versi tankobon atau versi komiknya di volume 103, warnanya menjadi warna hitam biar lebih sesuai dengan warna rambut Kaido. Maka dengan ini semuanya sudah terkonfirmasi ya, jika Luffy membuat tubuh Kaido menjadi seperti karet, dan momen ketika kepala Kaido seperti tertembus itu hanyalah kepala Kaido yang berubah menjadi karet seperti yang Luffy lakukan. Jadi dari sini sudah clear untuk semuanya. Dan sekarang kita pun berada di volume 105, karena volume 104 nanti akan berisi chapter 1047 sampai 1055 atau 1056, di mana komiknya akan ditutup dengan datangnya Shanks yang ini sudah cukup oke sih. Atau chapter lalu saat Yamato memutuskan akan join bersama yang lainnya. Tapi apakah benar jika Yamato akan join topi jerami? Dimana ini seharusnya menjadi chapter yang akan dimulai saga baru dari arc baru, maka semua hal tentang arc Wano Kuni ini berakhir di sini. Yang pada akhirnya Yamato tidak akan ikut join menjadi bajak laut topi jerami, ya setidaknya untuk saat inilah. Yang pastinya, wah fans berat Yamete bakal kecewa. Tapi setidaknya dengan ini kita akan diberikan momen dahulu sepertinya oleh Oda Sensei dengan kru yang baru saja join. Benar, dia adalah Jinbei. Kita belum pernah diperlihatkan momen ketika para anggota topi jerami yang chill di kapal bersama dengan Jinbei seperti momen-momen kru yang sebelum-sebelumnya. Karena di saat Jinbei gabung, kita langsung menuju ke Onigashima. Jadi oke lah, alasannya mungkin masih bisa diterima walau sangat berat karena kita harus menolak Yamete Chuan. Di sini Yamato mungkin akan sama seperti Oden lah. Dia mungkin akan membuat kerusuhan dulu di negerinya di Wano Kuni hingga akhirnya dia nanti ikut pergi ke lautan. Maka dengan ini sebenarnya masih akan sesuai dengan plot awal kita. Luffy dan kawan-kawannya akan berlayar dahulu, entah apakah bakal sampai ke pulau terakhir Elbaf dahulu, Lootstar dahulu, dan yang lain-lain, dan beres dari sana mereka akan kembali lagi ke Wano Kuni. Karena ingat, masih sangat banyak sekali hal-hal yang belum selesai di Wano Kuni ini, seperti kata-kata narator lah saat Momonosuke baru diubah menjadi dewasa. Nanti pastinya Luffy akan kembali lagi saat Momonosuke sudah dikenal sebagai shogun yang sangat hebat.
Lalu juga kita masih punya Ancient Weapon Pluton dan batasan Wano Kuni yang masih belum terbuka. Jadi mau tidak mau kita pastinya nanti tetap akan kembali lagi ke negeri Wano Kuni untuk membuka batasan, entah apakah bakal bawa Pluton atau tidak karena Luffy tidak tertarik. Plus Yamato juga nantinya barulah ikut dengan kapal dari topi jerami ini di plot berikutnya ya, bukan saat ini. Dan dalam kepergiannya juga Luffy memberikan benderanya kepada Momonosuke. Ini persislah seperti mengisyaratkan jika Wano Kuni berada di bawah naungan bajak laut topi jerami sang Yonkou. Anjay, ingat ya, sekarang Luffy udah menjadi Yonkou loh, bukan cuma bajak laut biasa saja. Maka sama seperti di Fishman Island lalu, bukan Shirohige, bukan Big Mom, tapi topi jerami lah yang benar-benar sudah menjadi seorang Yonkou dan akan mengakuisisi atau mengambil teritori dari suatu negeri tersebut. Tapi seperti yang kita tahu lah, untuk Luffy ini dia tidak akan mengeksploitasi negeri orang. Yang menurut saya ini salah satu hal yang sangat luar biasa. Dan chapter pun ditutup dengan beresnya arc ketiga atau babak ketiga dari Wano Kuni ini, dan tutupnya tirai Wano Kuni. Maka dengan ini sangat pas sekali babak ketiga Wano Kuni memakan tepat di 100 chapter. Dimulai di chapter 958 dan berakhir di chapter 1057. Nah, mungkin ini juga nih yang menjadi banyak pertanyaan dari kita semua para fans One Piece dengan berakhirnya arc Wano Kuni. Apakah arc ini jauh lebih baik dari arc Marineford? Oke, mari kita clearkan dulu ya masalah ini. Yang sejujurnya saya pun sempat salah tangkap maksud dari interview Oda, dan setelah mencari-cari lagi sumber interview Oda yang cukup banyak, ternyata itu adalah dua interview yang berbeda yang banyak fans padukan menjadi satu kesatuan. Pertama, di interview Oda di tahun 2012, di situ dia pernah berkata, Oda sangat ingin sekali menggambar chapter terakhir dari One Piece, karena dia akan berkata chapter terakhir ini akan membuat arc Marineford seperti tidak ada apa-apanya. Arc ini seperti sampingan doang lah bagiku untuk arc Marineford, tapi saya sendiri tidak menyangka jika arc Marineford ini akan menjadi sangat populer. Jadi saya tidak tahu apa yang akan kalian katakan terkait arc terakhir ini. Nah, mungkin buat yang belum tahu juga ya, arc dari Marineford itu membuat One Piece mendapatkan Guinness World of Record pertama kalinya dengan penjualan volume terbanyak di komik dari arc Marineford tersebut, yang bisa dibilang itu menjadi arc paling luar biasa di per One Piece-an. Yang dimana One Piece juga baru saja mendapatkan Guinness World of Record lagi setelah tembus 500 juta kopi volume One Piece-nya. Nah, jadi dari interview barusan bisa kita simpulkan arc yang dimaksud membuat Marineford ini tidak ada apa-apanya adalah chapter terakhir, dan Oda tidak menyebut Wano Kuni atau sebagainya. Lanjut, interview lain adalah di tahun 2018. Di situ Oda berkata bahwa sang Lord King Legend akan datang di Wano Kuni dan menghalangi jalannya kapten kita. Orang ini akan berhubungan dengan Shirohige, yang ini pun sudah terkonfirmasi ya jika Oda berkata Lord King Legend yang dimaksud adalah Kaido. Ya benar, karena dia juga akan berhubungan dengan Shirohige, jadi masih make sense lah. Dan dia juga bilang jika peran Marineford akan terlihat lucu jika dibandingkan dengan itu. Ya, itu dalam tanda kutip. Yang lagi-lagi hal itu pun dia rahasiakan dan tidak serta-merta bisa kita simpulkan jika itunya adalah Wano Kuni. Nah, dari sinilah akhirnya kita selaku audiens berasumsi jika arc yang membuat Marineford tidak ada apa-apanya adalah perang di Wano Kuni ini. Padahal di interview tahun 2012, 6 tahun sebelum interview barusan, Oda sendiri sudah bilang jika itu adalah chapter terakhir dari One Piece dan bukan dari arc Wano Kuni. Jadi seharusnya memang tidak bisa dibandingkan dari perkataannya, karena Oda sendiri tidak pernah membandingkan arc Wano Kuni dengan apapun. Tapi jika bertanya untuk saya sendiri, channel Reviewonomi, dari segi keepikan, twist, dan yang lain-lainnya, saga Marineford menurut saya masih lebih baik dengan kematian Ace, datangnya Shanks, kematian Shirohige, Kurohige yang punya 2 buah iblis, dan yang lain-lain. Tapi jika kita bicara masalah kekompleksan sebuah cerita, jelas Wano Kuni yang lebih padat. Mulai dari misteri yang lebih banyak terungkap lah, Luffy dengan nikahnya, Pluton, Shanks yang datang, adanya ras Lunarian, King, dan yang lain-lain. Untuk Wano Kuni ini jauh lebih padat, walaupun untuk lingkupnya Marineford masih lebih besar. Ya, setidaknya itu menurut saya lah. Kalau menurut kalian, kira-kira arc mana nih yang lebih baik? Apakah Marineford atau Wano Kuni? Yang sebenarnya bisa dibilang arc Wano Kuni ini tidak benar-benar selesai
selesai, karena kemungkinan besar kita akan kembali ke Wano Kuni dengan keluarnya Pluton, keluarnya Momonosuke, Yamato, dan yang lain-lain. Tapi pasti itu sudah masuk ke bagian dari saga yang berbeda dengan saga Wano Kuni. Nah lalu dalam rangka memperingati hari lahir bangsa kesayangan kita NKRI di 17 Agustus nanti, kami dari DNN Merch akan buat promo yang sangat-sangat spesial yang sesuai dong dengan temanya. Di mana merdeka adalah hasil dari revolusi yang dilakukan leluhur kita dahulu dan puncaknya di 77 tahun yang lalu, tahun 1945, Indonesia resmi dinyatakan sebagai negeri yang merdeka, dan pas juga kami di hari kemerdekaan nanti yang ke-77 tahun akan flash sale besar-besaran diskon lebih dari 50% all item di 77.000 saja. Terutama kaos yang sesuai dengan tema merdeka yaitu Revolutionary Army dengan tulisan quotes di belakang, "You can jail a revolutionary but you cannot jail the revolution." Oh, sadis banget. Yang tersedia dua warna, hitam dan putih. Bahkan untuk kaos warna putih memiliki warna teks berwarna merah yang pas lah merah putih banget, anjay. Nah, di mana kaos-kaos lain pun akan flash sale di tanggal 17 nanti. Ingat catat tanggalnya, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di dnm.merch agar tidak tertinggal info-infonya. Dan seperti biasa juga, pemesanan bisa menggunakan COD dan gratis ongkir untuk pembelian melalui commerce kami di Tokopedia dan Shopee. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.